Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai pengertian, urgensi, metodologi penelitian, dan jenis-jenis penelitian. Pengertian metodologi penelitian. Metodologi adalah ilmu yang mempelajari tentang jalan atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan. Menurut Winarno Surahman, metode merupakan suatu cara yang dipergunakan untuk memecahkan suatu masalah. Metode yang digunakan harus memungkinkan untuk memperoleh data yang sesuai dengan masalah yang diselidiki. Pengertian penelitian adalah pencarian atas suatu inquiry secara sistematis dengan penekanan bahwa pencarian ini dilakukan terhadap masalah-masalah yang dapat dipecahkan. Menurut Sutrisno Hadi, penelitian didefinisikan sebagai suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, serta usaha-usaha itu dilakukan dengan metode ilmiah. Dengan demikian, yang dimaksud metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan, dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Urgensi metodologi penelitian. Hakikat penelitian dapat dipahami dengan mempelajari berbagai aspek yang mendorong penelitian untuk melakukan penelitian. Setiap orang mempunyai motivasi yang berbeda, diantaranya dipengaruhi oleh tujuan dan profesi masing-masing. Secara umum, urgensi dari metode penelitian menurut Sutrisno Hadi ialah untuk menemukan pengetahuan baru, mengembangkan pengetahuan, dan menguji kebenaran suatu pengetahuan. Tujuan penelitian berkaitan dengan kedudukan permasalahan penelitian dalam khazanah ilmu pengetahuan yang tercermin dalam tinjauan pustaka. Kedudukan masalah dilihat dari pandangan tertentu mempunyai 5 macam kemungkinan, yaitu eksplorasi, deskripsi, eksplanasi, prediksi, dan aksi. Jenis-jenis penelitian. Penelitian dapat digolongkan atau dibagi ke dalam beberapa jenis berdasarkan kriteria-kriteria tertentu, antara lain berdasarkan tujuan, pendekatan, tempat, pemakaian atau hasil atau alasan yang diperoleh, bidang ilmu yang diteliti, taraf penelitian, teknik yang digunakan, keilmiahan, spesialisasi bidang atau ilmu garapan, dan umum. Yang pertama, basic research atau penelitian dasar. Penelitian yang dilakukan karena mempunyai alasan intelektual dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan. Yang kedua, applied research atau penelitian terapan. Penelitian yang dilakukan karena mempunyai alasan praktis, keinginan untuk mengetahui, bertujuan agar dapat melakukan sesuatu yang lebih baik, efektif, dan efisien. Yang kedua, penelitian berdasarkan bidang yang diteliti, yaitu penelitian sosial. Penelitian yang dilakukan secara khusus meneliti bidang sosial, ekonomi, pendidikan, hukum, dan lain sebagainya. Yang kedua, penelitian eksakta. Penelitian yang secara khusus meneliti bidang eksakta, contohnya seperti kimia, fisika, teknik, dan lain sebagainya. Yang ketiga, penelitian berdasarkan tempat penelitian, yaitu yang pertama, field research atau penelitian lapangan. Penelitian yang dilakukan langsung di lapangan. Yang kedua, library research, penelitian kepustakaan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan literatur kepustakaan dari penelitian sebelumnya. Yang terakhir, laboratory research atau penelitian laboratorium.
Penelitian yang dilaksanakan pada tempat tertentu atau lab biasanya bersifat eksperimen atau percobaan. Yang keempat, penelitian berdasarkan teknik yang digunakan, yaitu yang pertama, survey research atau penelitian survei. Penelitian yang tidak melakukan perubahan atau tidak ada perlakuan khusus terhadap variabel yang diteliti. Yang kedua, eksperimen research, penelitian percobaan. Penelitian yang dilaksanakan untuk dilakukan perubahan atau ada perlakuan khusus terhadap variabel yang diteliti. Yang kelima, penelitian berdasarkan keilmiahan, yaitu yang pertama, penelitian ilmiah. Penelitian yang menggunakan kaidah-kaidah ilmiah atau mengemukakan pokok-pokok pikiran, menyimpulkan dengan melalui prosedur yang sistematis dengan menggunakan pembuktian ilmiah atau meyakinkan. Yang kedua, penelitian non-ilmiah. Penelitian yang tidak menggunakan metode atau kaidah-kaidah ilmiah. Yang keenam, berdasarkan spesialisasi bidang ilmu atau garapannya, seperti penelitian di bidang bisnis, akunting, keuangan, manajemen, pemasaran, komunikasi, hukum, pertanian, teknik, dan lain-lain. Berdasarkan dari hadirnya variabel atau ubahan. Penelitian yang menjadikan variabel adalah hal yang menjadi objek penelitian yang ditatap yang menunjukkan variasi baik kuantitatif maupun kualitatif. Penelitian secara umum. A. Penelitian survei adalah penelitian yang dilakukan untuk memperoleh fakta dari gejala yang ada. Yang B. Grounded research adalah mendasarkan diri pada fakta dan menggunakan analisis perbandingan. Penelitian ini bertujuan mengadakan kesimpulan indrawi, menetapkan konsep, membuktikan teori, mengembangkan teori, pengumpulan dan analisis data dalam waktu yang bersamaan. Dalam riset ini, data merupakan sumber teori dan teori berdasarkan data. Yang terakhir, studi kasus adalah penelitian yang mempelajari secara intensif latar belakang serta interaksi lingkungan dari unit yang menjadi subjek. Tujuannya untuk memberikan gambaran secara detail tentang latar belakang, sifat, karakteristik yang khas dari kasus yang kemudian dijadikan suatu hal yang bersifat umum. Demikianlah pemaparan dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.